Selamat malam sahabat pembelajar di mana saja Anda berada. Semoga Anda sehat dan bahagia pada malam hari ini. Saya Dewa kembali menjumpai Anda di seminar online yang diselenggarakan oleh Indonesia Belajar. Untuk Anda yang baru mengenal Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan dari para narasumber terbaik Indonesia. Indonesia Belajar hadir dalam platform mobile aplikasi yang bisa Anda download di Google Play Store ataupun Apple App Store, dan Anda juga bisa klik website kami di indonesiabelajar.id. Anda juga bisa follow Instagram kami di indonesia_belajar.id, dan Anda juga bisa like Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan Anda juga harus follow Instagram Bu Oki @idayanti_sudiro. Oke, baik sahabat pembelajar, seminar online malam hari ini seperti biasa di setiap Kamis malam. Kebetulan minggu kemarin kita libur ya, jadi kita berjumpa lagi setelah 2 minggu kita ketemu. Di setiap jam 7:30 malam, kita akan mendengarkan pencerahan dari Ibu Idayanti Sudiro atau Ibu Oki. Beliau adalah Master Hati dan Certified Life and Wellness Coach yang sudah hadir di tengah kita. Selamat malam Bu Oki. Selamat malam Pak Dewa, selamat malam teman-teman semuanya. Iya, oke. Ini banyak yang sudah. Pak Bambang juga melambaikan tangannya. Selamat malam Pak Bambang. Nggak sabar. Pak Ivan juga udah nggak sabar ya Pak, udah nunggu 2 minggu ya. Pak Sugiyakso juga selamat malam, Bu Lise Huang. Saya sapa langsung yang buka kamera. Oke, Bu Oki, malam hari ini kita akan bahas mengenai NATO ya, no action talk only. Nanti akan kita dengarkan pencerahannya Bu Oki, dan sebelum mulai Bu, saya ingatkan dulu untuk sahabat pembelajar yang ingin bertanya nanti bisa gunakan Zoom group chat, Anda tulis di sana pertanyaannya atau sharing, atau kalau lebih asik lagi bisa buka mic dan kalau bersedia buka kamera biar kita lebih bisa interaksi. Oke, baik Bu Oki, bagaimana nih NATO-nya? No action talk only. Silakan Bu Oki. Iya. Kata-katanya no action talk only ya Bapak Ibu. Ini sebetulnya yang banyak sekali dialami ya atau dirasakan bahkan oleh saya sendiri. Dulu ketika saya sering sekali ya ingin gitu, tapi tidak melakukan apa-apa. Bukannya sekarang bisa full melakukan ya, tapi ya kita kan sama-sama belajar. Bagaimanapun kita mau lebih baik dari kemarin, gitu ya. Nah, saya akan langsung masuk ke transparansinya. Iya. Ya, Bapak Ibu. Nah, di sini no action talk only, dan kita akan langsung masuk ke pertanyaan pertama ya. Perlukah saya berubah? Nah, Bapak Ibu sambil menjawab dalam hati ya. Hidup Anda biasa-biasa aja? Atau tidak puas dengan keadaan sekarang? Atau hidup saya kayaknya bosen? Ya? Atau merasa hidup tidak ada pilihan? Atau lagi punya mimpi dan keinginan yang belum terwujud? Nah, kalau 1 sampai 5 Bapak Ibu menjawab ya aja salah satunya, artinya Bapak Ibu memang perlu berubah. Ya. 1 saja, apalagi kalau menjawabnya cukup banyak ya, dan menjawab cukup banyak dengan ya. Nah, kenapa kita perlu berubah? Ini ada kata-kata yang populer, saya rasa Bapak Ibu juga pernah membacanya, tetapi setiap kali saya membaca, ada satu rasa dalam diri saya kayak deg lagi. Ya, saya selalu diingatkan lagi. Albert Einstein mengatakan, kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang dan mengharapkan hasil yang beda. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu
menjawab tadi, apakah hidup saya biasa-biasa aja? Iya. Apakah hidup saya ingin berubah? Iya. Tetapi tidak melakukan perubahan? Ya, kata Albert Einstein itu kegilaan ya. Nah, kita sekarang juga lihat, selama ini kita gimana sih dengan hidup kita? Yang kita alami, kita jalani, apakah kita memang mengikuti alur ya? Orang suka bilang kayak air mengalir, ataukah kita memang benar-benar melakukan satu perubahan? Ya, satu hal yang sangat mungkin kita nggak enak di awalnya, tapi kita tetap melakukan. Nah, kita lihat lagi, mengapa tidak mau berubah? Karena ini juga banyak orang tahu bahwa orang memang tidak suka perubahan. Saya sendiri juga pernah waktu itu ya bekerja di satu bank, namanya Bank Suma. Waktu itu saya lupa nih, sebelum jadi Bank Suma tuh bank apa gitu ya. Dan waktu saya masuk sebagai salah satu staf di Bank Suma, banyak sekali saya menemukan orang-orang yang sudah berumur, sudah senior ya. Dan waktu diambil alih oleh Bank Suma itu banyak sekali mau dirubah segala sesuatunya. Programnya lah, cara kerja lah, ya, sistemnya dan sebagainya. Dan orang banyak ngomel karena orang nggak senang dengan perubahan. Bahasa populer lainnya zona nyaman. Ya udah kita nyamannya kayak gini gitu. Ya. Yang kedua, malas. Memang pada dasarnya kita ini malas. Nah, itulah yang menyebabkan kita tidak mau berubah. Mengenal diri sendiri adalah awal dari perubahan. Nah, kenapa Bapak Ibu? Kalau saya umpamakan saya berada di Tanah Abang ya Bapak Ibu. Saya berada di Tanah Abang, kemudian saya mau ke Senen. Nah, kebetulan kalau Bapak Ibu semua ada yang bukan tinggal di Jakarta, mungkin saya terangkan sedikit ya. Jadi Tanah Abang adalah nama jalan dan kemudian Senen juga nama daerah. Ya. Ketika kita tidak tahu di manakah kita tidak kenal diri sendiri. Di sini mengenal diri sendiri adalah tadi diumpamakan seperti jalan. Oh, saya itu ada di Tanah Abang sekarang. Itu saya anggap dengan mengenal diri sendiri. Ketika kita tahu kita di Tanah Abang, kemudian kita memutuskan untuk pergi ke Senen. Karena memang masih sama-sama di Jakarta. Dan bisa ya Bapak Ibu ya. Tetapi ketika kita mengenal diri kita, dan kita tahu sekarang kita di Tanah Abang, lalu misalnya saya mau pergi ke Jalan Pandu. Jalan Pandu itu adalah di Bogor. Ya. Dengan kita tahu kita harus pergi ke Bogor, kita juga lebih tahu lagi bahwa oh saya mau ke Jalan Pandu ke Bogor, saya harus cari tol, saya melewati tol, keluar tol, nanti saya harus tanya. Ya, tapi dua-duanya itu penting. Mengenal diri sendiri, mengenal di mana kita, dan juga mengenal mau kemana kita. Itu adalah dasar dari perubahan. Nah, contoh lain, kalau saya misalnya mau ke rumah Bu Endah misalnya ya, mau ke rumah Bu Endah. Bu Endah tahu kan Bapak Ibu ya, yang selalu Bapak Ibu mendaftar kalau mau ikut seminar. Saya akan tanya pada Bu Endah rumahnya di mana? Anggaplah Bu Endah rumahnya di Tomang misalnya ya, misalnya. Lalu saya mau ke rumah Bu Endah dan kemudian saya tanya, Bu Endah, saya sekarang itu ada di Hasyim Asy'ari, Bu Endah. Saya mau ke Tomang. Caranya gimana ya, Bu Endah? Nah, ketika saya bertanya, saya harus memberitahu Bu Endah. Saya ada di mana? Maka Bu Endah dapat memberitahukan jalannya. Ya, jadi mengenal diri sendiri artinya kita tahu kita tuh sekarang keadaannya seperti apa dan Bapak Ibu, teman-teman mau berubah seperti apa.
Itu harus sangat jelas dan itu harus merupakan sesuatu yang ditemukan dulu sebelum kita mau berubah. Berikutnya, setelah kita tahu bahwa kita ada di sini dan kita mau kemana, pertanyaan berikutnya adalah, oke, saya mau berubah. Kenapa kok perlu sekarang? Kenapa enggak nanti-nanti? Ya, perhatikan efek waktu menjadikannya semakin buruk. Maksudnya bagaimana? Nanti akan diterangkan di slide berikutnya. Yang kedua, semakin susah diperbaiki. Yang ketiga, kalau kita tidak mulai sekarang, ini bukan hanya tentang diri Anda, tetapi tentang keluarga Anda, tentang lingkungan Anda. Kalau Anda tidak mulai dari sekarang, maka yang akan mendapatkan akibatnya bukan hanya Anda, tetapi keluarga Anda atau lingkungan Anda. Nah, contoh-contoh supaya lebih jelas ya. Saya sekarang kurang sehat secara fisik. Maksudnya apa? Misalnya, saya sekarang darah tinggi. Saya sekarang diabetes. Saya sekarang sarafnya terjepit. Saya sekarang kena penyakit kanker. Ya. Kalau kita tidak action apapun dan kita tunggu sampai 2 tahun lagi, 5 tahun lagi tanpa melakukan apa-apa, kira-kira menurut Bapak Ibu keadaannya makin jelek nggak? Ya, kenapa makin jelek? Salah satunya kita tahu bahwa waktu berjalan terus, umur juga semakin lama akan semakin bertambah. Ya, ketika satu orang kena penyakit di umur 30 akan beda dibandingkan ketika dia umur 40, ketika dia umur 50, 60 dan seterusnya. Ya, jadi kalau di antara Bapak Ibu yang saat ini ada yang mempunyai penyakit ini, jangan lupa kita ingin ya Bapak Ibu mengadakan satu perubahan. Perubahan itu apa? Ya, kalau ini masalah dengan kurang sehat secara fisik, maka ada beberapa hal yang bisa kita lakukan, misalnya dengan mengenali apakah tidurnya yang kurang, apakah makanannya Bapak Ibu yang masih tidak diet, ya, apakah terapinya masih belum terbaik, ya, kemudian apakah olahraga Bapak Ibu cukup bagus dan seterusnya dan seterusnya, ya. Kalau sekarang yang kedua, kurang sehat secara emosi dan mental. Misal, saya saat ini sering marah. Saya saat ini sering menyombongkan diri. Atau saya saat ini sering mudah menyerah. Sering jutek. Saat ini sering rendah diri. Kasar. Saya saat ini sering merokok. Tidak suka bergaul. Saya sering menyendiri. Nah, kalau kita menunda, apakah hal-hal ini akan menjadi semakin jelek atau bisa baik dengan sendirinya? Nah, coba Bapak Ibu sembari memikirkan ini. Ya. Kemudian kalau seandainya kita saat ini usahanya tidak berkembang atau kurang berkembang, atau karir saya tidak naik-naik. Perhatikan sejak kapan itu terjadi, sudah berapa lama Bapak Ibu mengalami ini, dan mau berubah kapan. Ingat, waktu jalan terus. Waktu tidak pernah berhenti. Kalau Bapak Ibu berhenti, maka kita akan mengejarnya semakin sulit. Ya. Yang keempat, kalau kita kurang sehat secara spiritual, misalnya kurang menyediakan waktu untuk Tuhan, dalam arti misalnya kurang rajin berdoa,
atau bermeditasi, atau kurang menganggap Tuhan itu penting dalam hidup, dan sebagainya. Nah, apakah kita diberi waktu beberapa lama? Bapak Ibu tahu waktunya ataukah tidak? Intinya dengan memberikan contoh-contoh ini kita mau diingatkan lagi bahwa kita harus mengadakan perubahan karena efeknya akan semakin jelek. Ya, kalau kita misalnya dengan keadaan emosional, kalau kita terus-menerus seperti ini 2 tahun lagi pasti akan menjadi lebih emosional. Dan kalau kita malas, tidak berubah apapun, misalnya malas belajar salah satunya, ya, makanya kita tidak berkembang karirnya, tidak berkembang usahanya. 2 tahun lagi kita akan semakin jauh tertinggal. Karena kemalasan kita tidak dibarengi dengan kemajuan teknologi, kemajuan pengetahuan, kita akan semakin jauh tertinggal. Kalau sekarang 1 kilo, 2 tahun lagi bisa-bisa jadi 10 kilo. Kira-kira gitu. Ya. Cari tahu apa yang menyebabkan semua ini. Jadi, no action, talk only. Kalau kita pernah bilang bahwa kita mau berubah, kita mau memperbaiki diri, dan saat ini, sampai saat ini belum adakan perubahan, ya Bapak Ibu coba cari tahu lagi, sambil dalam hati ya, nanti kita akan diskusi, kita akan ngobrol Bapak Ibu. Apa ya, kenapa ya kok saya diem aja nih? Kenapa saya punya penyakit seperti ini dan saya ya udah gampang minum obat aja. Ya. Ya udah saya suka marah, sombong, emosi terus, ya udah saya gini aja ya dan tidak mengadakan perubahan. Nah, cari tahu diri sendiri, tetapi kalau tidak bisa, Bapak Ibu juga bisa lewat konseling ataupun lewat coaching. Atau Bapak Ibu bisa juga mencari tahu dengan mencari banyak pengetahuan-pengetahuan yang lainnya. Kalau saya bisa katakan Bapak Ibu ya, banyak orang yang malas belajar. Ya, belajar itu kan bisa lewat YouTube, bisa lewat sharing online, bisa lewat baca buku, bisa lewat bergaul dengan orang-orang berdiskusi. Ya, jadi banyak cara sebetulnya. Nah, di sini saya ingin sekali Bapak Ibu juga mempergunakan hal itu. Berubah memang perlu keberanian, Bapak Ibu. Siapa yang saat ini tiba-tiba dalam hatinya, iya nih kayaknya saya perlu berubah. Ya, karena waktu jalan terus, karena benar juga tadi menjadi semakin jelek. Perlu keputusan Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu mau berubah, Bapak Ibu harus mengambil keputusan ya. Ketika Bapak Ibu mengambil keputusan ya dan mau berubah, percayalah bahwa ide akan bermunculan. Ya, saya pernah sharingkan cerita ini, tapi nggak apa-apa, saya sharing lagi. Mungkin untuk Bapak Ibu yang baru pernah mendengarkan bisa terinspirasi ya. Jadi saya pernah diberi waktu saya nitip komputer, diberi oleh orang yang saya titipi itu sebuah komputer yang besar, Bapak Ibu. Ya, speknya bagus, tetapi besar. Nah, saya tuh dulu mempunyai komputer yang lebih enteng. Dan saya terus menimbang-nimbang, aduh mau diganti ini apa enggak ya? Karena kalau saya memutuskan untuk diganti, artinya saya harus menggantikan data semua ya. Jadi harus menginstall ulang dan sebagainya, memindahkan data dan sebagainya. Dan karena tadi besar dan berat, setiap kali saya mau menenteng komputer itu pasti waduh males banget. Udahlah saya pakai yang lama lagi. Ya, mau kerja, mau ke kantor, mau nggak ya? Akhirnya males dan itu berlangsung kira-kira sebulanan. Sampai akhirnya saya cari tahu, ya pergi ke Mangga 2, saya coba menawarkan komputer saya ini, ternyata langsung harganya drop. Jadi saya beli sekian, langsung ditawarnya sangat murah, padahal baru. Kemudian saya mendengar dari orang-orang toko-toko di sana, dia bilang, Bu, kenapa dijual? Ini bagus, speknya bagus loh, ini yang paling terbaru loh. Ya.
Akhirnya saya memutuskan, karena saya nggak mau rugi banyak ya dari sudah beli dan kemudian dibayar dengan murah, saya akhirnya mengambil keputusan, ya saya pakai. Ya, lalu saya mulai memindahkan data dan sebagainya. Lalu Bapak Ibu, ketika saya mau membawa komputer itu yang biasanya terasa berat, hal itu nggak terasa lagi loh Bapak Ibu. Jadi, percayalah, keputusan ketika Bapak Ibu mulai memutuskan untuk berubah, mengambil satu langkah yang harus Bapak Ibu lakukan, maka ide akan bermunculan dan segala sesuatunya menjadi lebih enteng. Ya. Berikutnya, perlu realistis. Kenapa? Supaya semangat. Contoh, saya tadi mau pergi ke rumah Bu Endah di Tomang. Saya berada misalnya di Senen atau di mana. Ketika perjalanannya perlu cuman sedikit, ya, cuman nggak terlalu jauh, saya akan saya akan ke Bu Endah. Saya mau nanya nih, mau belajar dari Bu Endah apa misalnya gitu ya. Tetapi ketika saya menetapkannya terlalu jauh, misalnya saya mau ke Medan. Kan jauh sekali ya. Nah, cobalah Bapak Ibu ketika mau berubah, berubahlah mulai dari hal-hal kecil. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu lebih semangat pada saat mengambil satu langkah perubahan. Kembali lagi bahwa perubahan itu memang tidak mudah dan perlu tekad dan perlu keputusan yang benar-benar kuat, maka Bapak Ibu ketika perubahannya tidak terlalu besar, Bapak Ibu akan lebih mau melakukan perubahan-perubahan itu. Jadi boleh saya katakan, mulailah dengan perubahan-perubahan yang kecil. Ya. Perlu komitmen. Sadari, kalau kita hanya cuman ingin, tidak komit, maka rasa malas akan dikalahkan. Rasa malas akan tidak dapat dikalahkan. Ketika saya mulai komit, maka saya akan lebih mudah mengalahkan rasa malas ini. Dan perlu secepatnya karena waktu jalan terus. Ya. Jadi saya ulangi, keputusan realistis, komitmen, dan secepatnya. Ketika Bapak Ibu mau berubah, ingat 4 poin ini. Tetapkan kebiasaan yang kamu mau rubah, dan tetapkan kebiasaan kecil yang kamu mau bangun. Karena perubahan itu tidak mungkin langsung ya. Contoh, saya suka marah-marah ya. Ketika saya mau berubah jadi lembut, jadi ramah ya, jadi tidak suka marah-marah gitu. Tidak mungkin langsung Bapak Ibu. Ya, sangat jarang orang yang bisa langsung melakukannya. Dengan kalau dia lakukan, pasti tekanannya cukup besar. Misalnya saya mau berubah dengan cara apa? Ketika saya mau marah, saya ambil minum. Saya minum. Ketika saya mau marah, saya tarik nafas, hembuskan. Ya. Ketika saya tahu saya pemarah, saya sering sentuh hati dan senyum manis lepas ke hati. Dan seterusnya. Itulah perubahan-perubahan yang saya maksud, perubahan-perubahan yang hanya Bapak Ibu sendiri yang bisa menentukan, dan ini perlu perenungan, perlu me time, ya, dan perlu Bapak Ibu catat ya dengan jurnal-jurnal, karena kalau tidak seringkali juga perubahannya menjadi tidak konsisten dan kita tidak mendapatkan hasil yang kita inginkan. Nah, itu saja sharingnya dari saya, Bapak Ibu. Kali ini tidak terlalu panjang karena saya ingin kita bisa berdiskusi dan tanya jawab mengenai ini. Silakan Pak Dewa, bisa diambil alih. Baik, Bu Oki, terima kasih banyak sharingnya malam hari ini tentang NATO ya, no action, talk only. Intinya kita perlu berubah tidak gitu ya. Ya. Oke.
Jadi untuk Anda, sahabat pembelajar yang ingin bertanya atau sharing tentang apa yang sudah dibahas oleh Bu Oki, silakan Anda bisa sepertinya langsung buka mic saja ya. Ya, Pak Dewa, Ya. biasanya kan selalu kalau ada pertanyaan kita mau kalau ada hadiah kita mau like di Indonesia Belajar dan sebagainya. Kali ini supaya lebih meriah, saya ingin Bapak Ibu di sini ya yang bertanya atau sharing mungkin bisa dicatat sama Bu Endah, kemudian dikasih nama-namanya, nanti besok langsung Pak Idris putarkan ya dan langsung nanti kita beri hadiah. Kali ini hadiahnya dari saya Bapak Ibu. Jadi saya pernah menulis sebuah buku ya namanya Billionaire Mindset. Bersama dengan tokoh-tokoh yang waktu itu sudah cukup terkenal ya. Saya hanya satu bagian kecil tapi saya bersyukur bisa ada di dalam buku itu. Jadi hadiahnya adalah buku Billionaire Mindset yang di dalamnya ada inspirasi dari orang-orang seperti Mary Riana, ya, seperti Andre Wongso, ya, seperti Pak Frans Budi Pranata, kemudian Aderai dan sebagainya. Ya, jadi silahkan Bapak Ibu yang mau berdiskusi, mau bertanya pada hari ini siapa saja akan dicatat oleh Bu Endah ya Pak Dewa. Minta tolong Bu Endah ya. Oke, Bu. Ya. Oke, silakan siapa dulu. Mungkin ada yang sharing yang ingin mendapatkan buku dari Bu Oki, Billionaire Mindset. Oke, silakan langsung buka Atau gini, mic. Ya, mungkin nggak bertanya nih, Bapak Ibu, Gimana? saya yang bertanya. Okay. Siapa di antara Bapak Ibu yang punya sesuatu yang memang ingin dirubah dari dirinya? Atau selama ini sudah sangat puas dengan dirinya? Tidak ada lagi yang perlu dirubah karena hasil saya sudah optimal dan maksimal. Ayo, siapa? Ya. Oke, jadi menjawab pertanyaan Bu Oki nih. Pak Ivan udah senyum-senyum, Pak Bambang sudah juga, Bu Yeni juga. Silakan langsung buka mic, siapa dulu? Harus aku. Oh, ini Bu Erlina. Baik, silakan. Masih belum ada? Mau diganti pertanyaan dari saya? Enggak, bercanda. Pak Ivan sepertinya, atau Bu Yeni, Pak Bambang, Bu Francisca. Jadi, Bapak Ibu nggak merasa ada yang perlu dirubah? Kalau tidak ada, saya Nggak ada yang tergelitik dengan no action talk only? Atau kenapa kok ikut dia kan? Gimana Pak Ivan? Ya. Kalau nggak ada berarti saya komen. Atau yang menunggu, ngalah tuh yang lain dulu. Oke. Saya nggak tahu apakah saya NATO atau bukan. Ya, saya juga nggak tahu apa yang saya lakukan tepat atau tidak. Seperti mungkin Bu Oki, Pak Dewa pernah tahu. Saya kan lumpuh dan berjuang untuk bisa benar-benar pulih 100%. Saya dari tidak ada harapan dapat mujizat dan mau berlatih untuk supaya bisa normal kembali. Tidak gampang, tapi saya percaya ada progres. Apakah itu termasuk suatu keinginan untuk berubah? Atau masih termasuk NATO? Ya, karena ya hasilnya yang kita harapkan memang belum capai. Ya, tetapi ada progres. Ya, perlu waktu. Apa salah nggak begitu? Atau masih termasuk kategori NATO gitu, Bu? Ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Pak Ivan. Kalau mau jawab jujur ya Pak Ivan, gini. Ya. Kalau NATO itu orang yang mau saja, tapi benar-benar nggak action apa-apa, Pak. Ya, seperti
ya saya mau menjadi tidak pemarah, tapi ya nggak ngapa-ngapain, ya gitulah gitu. Nggak berubah, nggak melakukan satu perubahan apapun sama sekali, atau berubahnya cuma sedikit. Nah, saya tanya ke Pak Ivan, yang Pak Ivan lakukan, apakah sampai sekarang masih melakukan perubahan-perubahan itu? Ya. Ya. Jadi saya dapat petunjuk apa yang mesti saya lakukan, saya coba lakukan. Walaupun belum ada hasil. Dan berulang-ulang. Kata Ibu tadi kan, seperti kata Einstein, Einstein ya. Ya, Melakukan Albert sesuatu Einstein. yang berulang-ulang tapi belum ada hasil, ya kan? Nah, apa saya termasuk kategori yang gimana ini? Ya. Jadi gini Pak, ya kalau Einstein bilang, kegilaan adalah melakukan hal yang sama dan mengharapkan hal yang berbeda. Ya, apakah Pak Ivan tadi, kalau saya tangkap kan Pak Ivan bilang ada progres ya Pak? Ada, jujur ada. Progres ada. ya. Nah, jadi kita nggak bisa sepenuhnya seperti tadi. Tapi kalau saya dengar dari Pak Ivan, feeling saya Pak Ivan tidak melakukannya dengan maksimal Pak. Oke. Tidak yang terbaik. Gitu. Tidak terbaik. Ya. Betul. Kalau yang terbaik itu ini. Nah, Pak Ivan rasanya harus perlu merenung diri lagi, ya, mengenal diri lagi, me time. Sebetulnya untuk kesehatan, apa sih yang harus saya lakukan? Ya, betul. Dari berbagai sudut. Betul, gitu. betul. Ya. Terima kasih. Karena sudut itu banyak sekali. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Thank you. Oke. Ya. Baik, terima kasih Pak Ivan. Tinggal kirim bukunya aja, Pak. Saya mau. Tuh, Pak Bambang langsung kata. Pak Bambang nggak sama. Pak Bambang nih, Pak Bambang. Tapi Pak Ivan pintar tadi ya. Oke, Pak Bambang silakan. Sedikit apa ya? Dalam hati itu merasa tersiksa batin saya. Ini waktu tahun 30 tahun yang lalu. Saya umur 30 bukan 3 tahun yang lalu. Saya menderita stroke. Masih muda. Tapi merasa saya itu tidak merasakan harus sakit itu tidak saya merasakan. Harus berubah sampai sehat sampai bisa sehingga mata pencaharian saya itu hancur. Hampir tidak bisa bangun. Karena yang menderita sakit itu, stroke, umur 30. Waktu itu sangat sukses. Sebelum 30 saya umur 18 sudah bekerja karena orang tua nggak punya. Tapi saya 30 sukses, bisa mendidik adik saya 7 orang. Tapi setelah kena sakit, saya hancur. Saya bisa kerja sampai 5 tahun, 6 sampai 10 tahun. Saya berusaha sampai berhasil bisa jati diri saya seperti sekarang ini, seperti orang tidak sakit. Iya. Ya saya berusaha apapun ada orang ngomong apa, saya coba sampai waktu misi sakit saya bekerja, tetap saya harus bekerja. Itu sampai hari ini. Badan saya kan sudah pernah ngomong sama Bu Okti, saya masih sakit sekarang ini. Tapi saya merasa kelihatan tidak sakit. Maka dari itu saya ikut KS. Mau ikut Riki nanti sebentar lagi bulan tanggal 5 nanti. Apapun yang saya kendaki itu keperluan saya untuk sembuh. Saya sudah ini baru 7 tahun yang lalu saya kena jantung pacu jantung. Glukoma. Juga kena glukoma ini sudah kelihatan yang kanan blank. Tinggal ini 20%. Nah, umpama orang hidup itu kalau putus asa sudah tidak memikirkan harapan. Tapi sampai hari ini saya berusaha untuk berubah, kalau bisa harus berhasil untuk membimbing anak saya jadi bisa sejahtera dan istri saya. Maka dari itu saya terus kalau ada apapun saya ikut inovasi ini
untuk pelajaran saya untuk menjadi orang yang bermanfaat. Yang lebih baik ya. Wah, saya Amin, salut amin. ya. Ini. Bambang. Jadi Pak Bambang di sini sebagai contoh nih Pak Dewa malahan Yeah. bukan orang yang no action talk only, tapi Pak Dewa Pak Bambang juga sebagai orang yang melakukan ya apa yang diharapkan Pak Bambang melakukan. Luar biasa Pak. Ya Terima itu, kasih sharingnya. supaya contoh orang yang bersemangat kita seperti ini. Jadi saya berjuang. Jadi kalau mau KSH apapun itu dari petunjuk dari teman saya Gunawan itu. Kalau tidak ada Gunawan yang nolong saya mungkin tidak kenal KSH, tidak kenal Reiki, tidak kenal ini. Dan Pak Bambang ini termasuk rajin sih Pak Dewa. Ikut-ikut ya untuk KSH, ikut apa, dia termasuk benar-benar. Ya, untuk berjuang, untuk mencari inspirasi. Terima kasih Pak. Luar biasa Pak Bambang, terima kasih Pak Bambang Sutanto. Semoga selalu bahagia dan sehat. Amin. Oke. Malam Bu Oki. Malam. Iya. Maaf kameranya gelap. Iya, saya mau bertanya gini. Saya termasuk yang no action talk only juga. Jadi saya tuh pengen RBA ya, latihan. Setiap hari mau. Tapi sampai saat ini belum juga saya lakukan. Ya karena banyak alasan anak, aktivitas, capek. Sampai gimana ya ngatur waktu supaya saya bisa latihan RBA itu seperti itu gimana ya Bu? Oke. Gini Bu, ini memang perlu keputusan dari ibu sendiri ya. Karena ini adalah masalah kita sendiri, kita nggak bisa dipaksa sama orang untuk melakukan. Coba Bu Lilis itu mikirnya adalah apa ya yang menjadikan saya itu lebih baik ketika saya RBA. Apa ya maknanya ketika saya latihan RBA? Ya, dalam arti Bu Lilis dapetin kenapanya. Why Ibu Lilis tuh harus latihan itu. Kalau Ibu Lilis nggak dapetin, maka Bu Lilis akan nggak melakukannya dengan sungguh-sungguh. Contoh, saya mau ditawarin gado-gado sama Pak Dewa. Bu Oki, itu tuh di seberangnya kantor Bu Oki ada gado-gado enak. Mungkin saya cuman ya 5 menit lah jalan gitu. Gado-gado ya, nggak tahu suka tuh saya ya. Ya saya nggak bakalan jalan, ya. Tapi kalau misalnya saya suka gado-gado, ya bahkan itu tidak dekat pun, saya pasti akan jalan. Jadi ketemu dulu maknanya. Saya itu suka gado-gado apa enggak? Kalau enggak, oke. Kenapa sih saya harus makan gado-gado, gitu ya? Kenapa saya harus RBA? Apa maknanya buat saya? Apa pengaruhnya buat saya? Nah, kalau itunya belum dijawab, Bu Lilis pasti akan gagal dan gagal lagi. Jadi sedapat mungkin coba temukan itunya. Ketika itu sudah ketemu, harusnya Ibu waktu ngambil keputusan tuh akan lebih semangat dan berkomitmen. Boleh saya tanya nggak? Kenapa Bu Lilis tuh mau RBA? Kenapa dan apa gunanya buat Bu Lilis misalnya? Gitu. Ya banyak dengar dari rekan-rekan manfaat RBA bisa lebih sehat, hati lebih bahagia, lebih tenang. Kemudian sharing-sharingnya banyak ya tentang RBA. Saya kepingin gitu. Tapi Bu Lilis ada kebutuhan nggak? Bu Lilis sebetulnya ada kebutuhan nggak dalam diri Bu Lilis untuk itu? Ada. Apa? Bu, saya pernah ikut RBA Challenge ya. Karena challenge itu jadi semangat. Bisa itu rutin sehari. Tapi setelah itu berhenti. Sampai sekarang itu mau melangkah itu berat sekali. Itu gimana memulainya itu susah ya.
Nah, ini saya tanya nih ya, Bu Lilis, kenapa Iya. Bu Lilis mau RBA? Apa yang Bu Lilis harapkan dengan RBA? Lebih sehat. Itu aja Lebih dulu. sehat. Iya. Apakah Bu Lilis saat ini punya masalah atau masalah kesehatan atau enggak sebetulnya? Waktu rajin RBA itu lebih segar, lebih sehat. Aktivitas juga lebih cepat. Terus karena anak-anak kan sekolah di rumah, belajar di rumah 2 anak, sehingga untuk mengatur waktu mau RBA lagi sulit. Saya tahu manfaat RBA itu banyak, bahkan saya rasakan sendiri. GERD saya sembuh, mental juga lebih baik. Gitu. Nah, jadi kalau Ibu sudah tahu ya, manfaatnya sangat banyak ketika RBA. Coba Ibu pada saat diam, bermeditasi, Bu Lilis menghayati itu dengan baik, ya. Dan ketika Ibu Lilis benar-benar bisa masuk ke dalam dirinya dan ngerti, oh iya, RBA tuh begini, untuk diri saya gini, saya menjadi lebih sehat. Ya, coba juga cari tahu misalnya bagaimana suami. Apakah suami lebih sayang kalau Bu Lilis RBA? Lebih sayang kan? Misalnya nih, ya. Apakah anak-anak jadi lebih happy jika Bu Lilis RBA? Coba cari hal yang lebih dari sekedar sehat. Coba tanya sekarang Pak Udin. Saya tahu tuh Pak Dewa di belakangnya ada suaminya kayaknya. Iya. Ada. Saya dengar. Saya dengar. Ngopi, Bu. Langsung kalau Pak Udin bilang, Lilis, kalau kamu RBA nanti kamu apa gitu ya. Itu juga bisa sebagai pemicu. Jadi Bu Lilisnya juga bisa lebih rajin lagi. Jadi cari sesuatu yang memang punya makna dalam dirinya, itu akan lebih membuat kita tidak jatuh lagi dan malas tadi loh Bu Lilis. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, oke. Terima kasih, Bagi. Iya, halo. Ini ada sedikit. Ini Pak Bambang. Ada sedikit masalah RBA. Menurut pengalaman saya. Waktu dulu saya dibilangi sama Pak Gunawan, RBA, itu saya itu baca dulu di website dulu. Apa makna isinya, di website kan juga ada, saya baca semua. Saya coba dengan Pak Gunawan, latihan biasa, 1 bulan, 2 bulan, kok menjadi enteng seperti peredaran darah itu, saya itu lancar, enak, dan menjadi itu. Setelah itu saya ikut di RBA 1, RBA 2, terus RBA dancing. Ya, hasilnya sudah sampai 1, 2 dancing saya ikuti semua. Dan jadi sekarang ya orang lihat saya itu tidak sakit. Jadi seperti segar bugar. Ya itu tadi saya bilang itu tadi. Jadi ini manfaatnya untuk motivasi mereka kan. Tadi manfaatnya banyak ya Pak ya. Iya, ya tiap pagi sebentar gitu. Tiap pagi saya tidak bisa sampai pagi sore tidak bisa, saya pagi. Pagi yang dancing 15 menit. Yang biasa itu 30 menit. Jadi musiknya itu yang saya rekam di saya rekam sendiri. Dan itu rekam ya itu aja. Nah, tapi kalau semedi saya download punya Pak Irwansyah. Punyanya Reki itu saya download sendiri. Nah, Reki ini kan saya belum ujian tapi saya mencoba dengan caranya. Kan ada gambarnya pertama 1, 2, 3 bagaimana. Saya rasakan memang ada hawa murninya ke tubuh saya itu merasa anget, enak. Maka dari itu saya mau mendaftarkan nanti tanggal 5 ini. Untuk 5, 6 di 1, 2 ini, tapi 6 karena saya ada sibuk, saya ikut 1 dulu. Ada 6 ini, ada 1. Itu. Terima kasih Pak Bambang. Oke. Ini ada Pak Darmaji ya.
Ya, Pak Ya. Darmaji, silakan Pak Darmaji. Ya, Pak Darmaji. Oke. Selamat malam Bu Oki, Selamat selamat malam Pak malam, Dewa. Pak. Malam Ya. Pak Darmaji. Nah, ini barangkali saya mau menyampaikan sharing, tapi sharingnya kegagalan. Mm-mm. Saya itu kalau punya keinginan, pada awalnya sangat semangat menggebu-gebu. Ketika keinginan atau rencana ini sudah saya mulai, tidak lama kemudian mulai mengendor sampai hilang. Ya. Nanti timbul lagi ingin seperti itu. Sebagai contoh kecil, saya 10 tahun yang lalu, saya waktu itu usia 50 tahun, sekarang sudah tambah 10. Saya itu ingin bisa main gitar. Ingin sekali. Saya waktu itu sudah beli gitar, beli buku akord gitar. Saya mau otodidak. Saya awalnya setelah beli itu saya 1-2 hari giat. Tapi kemudian karena ada kegiatan lain jadi kendor. Kemudian beberapa tahun kemudian ingat lagi, ingin lagi. Dan itu berulang-ulang. Nah, ini kira-kira kiatnya apa untuk bisa mempertahankan itu apa rencana Konsisten, yang ya. pada awalnya semangat tadi. Satu Ya. itu. 2, saya itu agak penakut, takut gagal. Nah, itu yang barangkali itu yang juga merupakan hambatan bagi saya untuk bisa berkembang. Kira-kira gimana untuk menghindari rasa takut untuk gagal itu? Ya, Oke. terima kasih itu Bu. Ya. Ya, terima kasih Pak Oke. Darmaji. Pak Darmaji, satu, ya. Bapak kalau tadi contoh belajar gitar ya, tadi Bapak kan mau belajar gitar. Ya. Ketika Bapak mulai belajar gitar, Bapak tulis di jurnal Pak per hari. Ya. Kemudian Bapak tulis latihannya tuh Bapak apa, sudah bisa apa. Ya. Lalu tetapkan satu hal yang ingin Bapak capai, contoh bulan depan. Ya Pak ya, misalnya bulan depan Bapak ingin apa dengan belajar gitar itu? Apakah Bapak misalnya punya satu lagu, satu nyanyian yang Bapak suka, ya Bapak tetapkan itu. Gitu Pak. Ya, dengan kita punya satu yang dituju, itu kita akan lebih konsisten menuju ke arah sana. Ya, apakah Bapak punya satu lagu yang Bapak suka? Apakah Bapak ingin satu nyanyian apa dari ingin memainkan gitar gitu dengan satu lagu, ya? Nah, coba Bapak cari itu. Nah, itu akan membuat Bapak paling tidak konsisten mulai sampai nanti bisa mencapai itu. Mulai dengan itu Pak giatnya. Ya. Dan Bapak juga bisa bilang ke teman ke keluarga atau ke orang-orang dekat. Ya. Misalnya ke anak, atau ke orang tua, atau ke suami, atau ke istri, atau ke adik, atau ke kakak. Saya lagi belajar gitar loh, saya targetnya bulan depan saya bisa mainin ini. Nah, biarkan mereka, lingkungan itu membantu Bapak. Untuk mengingatkan Bapak, supaya kalau Bapak mulai kendor dan malas, katanya kamu mau belajar, mau bisa loh mainnya, gitu. Ya, jadi itu juga bisa membantu juga. Yang ketiga, Bapak jangan lupa membawa semuanya dalam doa Bapak. Walaupun ini hal kecil loh, kan cuma main gitar. Tapi kan main gitar juga pasti dibantu kasih sayang Tuhan akan lebih bagus kan Pak. Nah, biarkan Bapak berdoa untuk mohon bantuannya agar Bapak bisa lebih berkomitmen. Nah, kira-kira itu Pak. Ya, coba saya ingin dengar Bapak sebulan lagi online lagi di sini, lalu Bapak sharing, Bu Oki, saya sudah mulai bisa loh mainin satu lagu ya yang mungkin Bapak sukai. Gimana Pak? Diterima? Diterima tantangannya nih Pak? Oke, Pak Dewa sebagai saksi ya. Saksi. Satu lagi Bu. Rasa takut gagal. Tadi gimana? Ya. Oke, rasa takut gagal. Rasa takut gagal juga manusiawi ya Pak.
Kadang-kadang kita pernah merasakan itu. Tapi kalau kita selalu memperkuat diri dan menulis progresnya, kegagalan itu menjadi semakin tidak kelihatan. Karena apa? Karena ketika kita menulis, yang kita tulis adalah keberhasilan kita. Ya, sehingga keberhasilan kita akan tampak lebih kuat dibandingkan kegagalan kita. Tapi kalau kita tidak menulis, kadang-kadang kita kan takut ya. Nah, cobalah plus tambahan tadi dengan menuliskan. Takut gagal. Loh, tapi saya sudah bisa loh sampai di sini. Besok lagi, saya hari ini tambah ini loh. Ya, jadi yang kita catat adalah keberhasilan kita. Sehingga tadi sekali lagi, mudah-mudahan kegagalan, ketakutan Bapak untuk gagal akan lebih berkurang dan berkurang terus. Karena Bapak selalu setiap hari menunjukkan progres menuju ke keberhasilan Bapak. Oke. Gitu ya Pak ya. Sambil banyak senyum Pak. Oke, Pak Darmaji, semoga terjawab. Ya. Oke, terima kasih Pak. Ya. Ya, sama-sama Pak Darmaji. Terima kasih. Bu Oki, ini ada Mbak Endah tadi minta tolong untuk Bu Lilis Suryani. Nomor teleponnya ya Bu Lilis ya, bisa dicatatkan atau di chat ke saya atau Bu Endah. Karena kalau nggak ada nanti kalau dapat nomor buku telepon Bu Lilis. Nomor telepon Bu Lilis ya, di chat ke Iya. Bu Endah ya. Oke, masih ada 4 nih Bu, mungkin satu lagi biar bisa diundi untuk mendapatkan bukunya Bu Oki, Billionaire Mindset. Silakan Bu Yeni. Yang belum nih Bu Yeni, Bu Lise, Bu Keti. Silakan. Saya Kali tadi lagi soalnya nih keluar pertanyaan masuk, saya ya. Apakah Gimana Bu Keti? saya tadi keluar masuk, jadi saya nggak nyimak semua. Oh, Karena oke. internetnya jelek, ya. Ya, sinyalnya jelek ya. Ya, semuanya. Ya, baik Bu Keti. Gimana Bu Oki? Tadi Ya. Bu ingin menyampaikan apa? Apakah Bapak Ibu yang di sini merasa sudah cukup puas dengan kehidupannya? Ya, kita dalam arti positif ya. Jadi, oh orang kok nggak puas, nggak bersyukur, bukan itu ya. Saya ada katakan juga di Instagram saya, kita melakukan sesuatu, mengoptimalkan kemampuan kita adalah sebagai suatu bentuk syukur. Ya, bukan kita menjadi tidak bersyukur. Syukur yang ada, tetapi kalau kita bisa mengoptimalkan, kenapa tidak? Ya kan? Nah, pertanyaannya tadi, apakah ada di antara Bapak Ibu yang merasa masih bisa mengoptimalkan apa yang sudah ada? Menjadikan lebih baik. Ya. Oke, ada lagi? Silakan. Satu orang lagi mungkin. Dari Bapak Ibu. Ini ada 42 kita di sini. Semuanya dengan silent ya. Ya, silent. Menjawab pertanyaan Bu Oki. Ada hal yang Oke, Bu Keti sepertinya sudah siap. Silakan, Bu. Sudah buka mic. Sebenarnya sih kalau memang mengoptimalkan, mestinya bisa. Cuman seperti tadi Bu Oki bilang, mesti dicari dulu maknanya apa. Saat ini yang saya mau optimalkan yaitu mengenai kesehatan. Mungkin beberapa bulan yang lalu ya, saya dulu pernah belajar RBA, seperti Ibu Lilis bilang, mau memulai lagi RBA susah. Saya berpikir RBA itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh, jadi kesehatan. Saat saya ingat RBA, saya ingat Bu Oki langsung. Jadi saya cari latihan RBA itu. Ternyata di laptop saya, di handphone saya udah nggak ada. Jadi saya minta tolong Bu Oki
untuk kirim. Nah, saya punya pikiran, oh gila ya, Bu Oki masih mau kasih sama saya. Padahal saya sendiri yang nyimpennya nggak benar. Nah, setelah dapat, saya tidak mau menyia-nyiakan waktu, saya langsung lakukan. Dan saya lakukan bisa dibilang hampir setiap hari, mungkin saya bolong 1-2 hari lah. Tapi setiap hari itu jam 8 itu saya lakukan jalan RBA. Dan menurut saya itu menambah untuk kesehatan. Saya lebih tahan, lebih nggak capek, lebih fit menurut saya. Nah, salah satunya pasti dari RBA ini. Nah, memang tujuan saya pas pandemi ini itu selalu yang dipikirkan oleh saya yaitu kesehatan. Bagaimana caranya supaya tidak kena flu, tidak sakit. Karena kalau flu aja satu rumah pasti udah pusing. Apalagi anak-anak yang sangat khawatir sama saya. Mau pergi ke supermarket aja dibilang nggak boleh, harus anak yang pergi. Jadi supaya tidak mengkhawatirkan orang-orang di rumah, orang-orang sekeliling, itu saya mesti sehat, sekeluarga ini harus sehat. Jadi saya juga ajak yang lain juga untuk RBA, termasuk anak saya, family saya suruh ikutan RBA. Yang dalam rumah sih saya bantu ikutan, dia lihat saya latihan ya ikutan latihan gitu. Yang saya bisa ceritain ya. Nah, dalam hal kesehatan menjaga imunitas tubuh gitu ya. Bu Kety merasa sudah maksimal belum? Belum sih, Bu. Belum ya. Belum, karena nah, kira-kira karena Ibu tidak melakukan itu karena ada nggak unsur malas? Ada unsur malas. Contoh, saya iseng sama anak saya. Waduh, kayaknya pengen punya berat badannya sekian gitu kan. Tapi ini kayaknya perutnya gendut terus, gimana caranya? Nah, itu yang belum, mesti push up. Tapi lagi mengarah ke situ. Memang sih benar. Buat apa sih perutnya sampai lurus? Mungkin nggak ada bayangan buat saya, nggak apa-apa lah gendut dikit juga, is okay. Makanya jadi belum mulai. Tapi kalau yang RBA, saya merasa saya perlu itu. Dan memang setelah latihan itu tidurnya lebih enak. Tapi kalau perut gendut sedikit, pikiran udah mikir, nggak apa-apa lah gendut-gendut dikit, anyway udah tua, buat apa sih gitu. Jadi belum latihan juga. Belum latihan juga. Nah, mungkin mindsetnya mesti pikir, aduh gimana ya kalau tua-tua tapi perutnya bagus, mungkin. Tapi belum ke arah situ, Bu. Nah, ini saya sharing ya sedikit ya. Gini, waktu itu pernah dalam sebuah coaching ya, ada orang yang tadi berhubungan dengan malas latihan tadi juga, ya. Aduh, saya kok malas ya latihannya gitu, nggak yang terbaik. Terus ketika ditanya ke maknanya buat dia, apa sih yang benar-benar Anda inginkan? Ternyata yang benar-benar Anda inginkan, yang dia inginkan itu bukan cuma kesehatan. Tapi dia ingin hidup umur panjang supaya bisa melihat cucu. Oh, oke. Ya, ketika dia menemukan itu, yang benar-benar saya inginkan sebetulnya adalah itu. Dia akhirnya bilang, nah ini, kalau kayak gini nih, saya jadinya ngerti bahwa saya harus sungguh-sungguh memang menjaga kesehatan saya. Ya, jadi temukan makna masing-masing Bapak Ibu. Setiap orang punya yang berbeda. Ya, kalau Bapak Ibu saat ini walaupun tidak buka video ya, mungkin mendengarkan, tidak buka mic juga, cobalah mulai mengingat apa sih yang saya benar-benar inginkan. Paling tidak kalau saya nggak ketemu saat ini, bagaimana saya ketika saya usianya 10 tahun lagi, ketika saya 20 tahun lagi, apakah dengan keadaan saya yang sekarang, saya masih bisa seperti apa yang saya inginkan di 20 tahun lagi. Kalau mulai
waduh kalau saya masih tetap begini keadaan kesehatan saya ya, makan obatnya begini, keadaan ini 20 tahun lagi tuh saya masih hidup nggak ya? Masih bisa nggak ya saya bertahan? Ini contoh ya ekstrim ya. Tapi ya itu. Ya, kalau saya dengan keadaan sekarang, ya ekonomi saya biasa-biasa aja lah gitu. 20 tahun lagi kalau keadaan saya kayak gini, saya mungkin umurnya udah jadi 70 tahun. Saat itu saya kalau nggak nabung, saat ini saya nggak ngapa-ngapain, 70 tahun lagi saya kayak gimana ya? Hidup saya seperti apa ya? Ya, contoh yang terakhir. Kalau saya masih hubungannya jelek dengan suami atau istri saya, atau anak-anak saya saat ini, dan saya diem aja, kira-kira 10 tahun lagi atau 20 tahun lagi, saya kayak gimana ya? Misalnya ada orang yang hidupnya, waktu itu karena pernah juga ada seorang klien saya gitu ya, jadi dia bermasalah dengan anaknya, Bapak Ibu. Anaknya umurnya udah 20 tahun. Dan wah pokoknya nggak enak banget situasinya ya. Terus saya bilang ya harus cari solusi. Bentar lagi anaknya mau menikah. Tahun depan loh katanya, tahun depan pokoknya dia udah umur 20 berapa gitu ya, kalau nggak salah setahun atau 2 tahun lagi mau menikah. Dan kalau sudah semakin jauh, sudah menikah akan semakin gampang atau semakin susah untuk memperbaiki? Pasti makin susah ya, karena kita harus bertemu dulu dan sebagainya. Jadi saya bilang, kalau kamu tidak mengadakan perubahan apapun untuk hubungan kamu, kira-kira 10 tahun lagi kamu kayak gimana? Nah, kasih diri kita itu kayak kejutan gitu ya. Kalau kita nih santai-santai, santai lah. Tadi ya contoh ya perut tadi itu Bu Kathy ya. Benar juga ya. Ya gendut-gendut dikit lah udah umur segini emang mau ngapain sih gitu. Malah ini segini aja udah dibilang orang cukup langsing kok gitu kan. Lebih bagus daripada orang yang wah badannya udah gimana gitu kan. Nah kalau kita memang nggak nemuin makna tuh jadi ya gitu tadi contohnya ya. Nah coba Bapak Ibu, saya percaya Bapak Ibu yang di sini pasti bisa mendapatkan sesuatu yang lebih baik dari sekarang. Ya, yang membuat nggak bisa adalah kalau Bapak Ibu memang tidak melakukannya. No action, talk only, hanya mau. Oh ya saya mau kurus, oh ya saya mau sukses, oh ya saya mau uangnya banyak, oh ya saya mau punya uang sekian ratus juta. Terus ngapain? Ya belum ngapa-ngapain sih, cuma pengen doang gitu ya. Itu no action, talk only-nya. Coba kita dikasih kejutan diri kita. Dengan pertanyaan balikan. Kalau saya diam aja, kira-kira saya akan bagaimana? Nah, itu mungkin kata-kata terakhir, Pak Dewa, dari saya. Ketika kita tidak bisa menemukan makna dengan kata-kata positif, baliklah pertanyaannya menjadi negatif, yaitu kalau kita diam aja dan tidak melakukan apa-apa, kira-kira saya jadi seperti apa? Sekian Pak Dewa. Iya. Oke, baik. Terima kasih Bu Oki. Jadi tadi udah closing statement ya Bu Oki ya. Sekalian ya. Oke, terima kasih Bu Kathy. Ini sudah ada 5 orang dari Pak Ivan, Chandra, Pak Bambang Sutanto, Bu Lili Suryani, Pak Darmaji, dan Bu Kathy Go ya. Ini 5 dari Bapak Ibu yang akan diundi besok untuk mendapatkan satu buku Bu Oki, Billionaire Mindset. Ya, saya akan adakan di WA Group IB ya, Pak. Di WA Group ya. Nanti diumumkan di WA Group kalau aja, nggak usah undip. Untuk Anda yang belum masuk WA Group, silakan bisa hubungi Mbak Enda, kasih nomor telepon Bapak Ibu, nanti akan di-invite di grup WA Bu Oki dan Indonesia Belajar. Dan terima kasih Bu Oki atas pencerahannya malam hari ini dengan tema No Action Talk Only. Semoga ini menjadi perenungan buat kita semua pada malam hari ini, agar esok pagi bangun lebih bersemangat lagi untuk berlatih RBA, dan lain-lainnya. Oke, terima kasih untuk sahabat pembelajar semuanya. Sekali lagi terima kasih Bu Oki. Kita ketemu lagi minggu depan, hari Kamis jam 7:30 malam. Mau foto dulu.
Oh ya, foto dulu. Salam sukses luar biasa, stay healthy, dan mungkin untuk Anda, Bapak, Ibu, sahabat pembelajar, buka kamera, kita akan foto bersama, foto keluarga. Bu Jessica, silakan. Ya, Pak. Kita foto 2 kali ya. Bagi sahabat pembelajar yang belum buka kamera, boleh dibuka dulu kameranya. Oke, aku hitung ya. 1, 2, 3. Oke, 1 kali lagi. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Jessica. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai minggu depan. Ya, Terima kasih Bu Oki, Pak Dewa semua. ya, terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, ketemu lagi minggu depan. Ya.